Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rasa syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kesehatan yang Ia berikan sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini. Serta tak lupa juga salam saya aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Pada pembuatan video ini, di dalam video ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana kondisi Turki Utsmani sebelum penaklukan Konstantinopel. Yang kedua, mengetahui kemajuan politik militer Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh dari penaklukan Konstantinopel terhadap kemajuan Turki Utsmani. Sebelum ke materi, saya ingin membahas sebenarnya apa sih kota Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah kota yang dilabeli sebagai negara yang begitu kuat, terletak di wilayah kekuasaan Zaitum. Usaha untuk menaklukkan wilayah ini terus dilakukan mulai dari masa Umayyah, Abbasiyah, sampai pada masa kekuasaan Turki Utsmani. Penaklukan itu pun dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan ke-7 dari silsilah keluarga Utsman. Dan pada tanggal 6 April 1453, serangan pertama pun dilancarkan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara azan mereka sambil menyerang kota itu. Dan bagaimana kondisi kota itu pada saat itu? Para mujahidin ini sudah bertekad untuk berperang di jalan Allah. Begitu berani menyerbu tentara salib di kota itu. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau 29 Mei tahun 1453 Masehi, jam 1 pagi hari Selasa, akhirnya kota Konstantinopel pun dapat dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan bersama bala tentaranya. Hal itu membawa pengaruh besar bagi Turki Utsmani bersama bala tentaranya di bidang militer, ekonomi, politik, pemerintahan, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya. Serta Turki Utsmani ini mampu melakukan ekspansi ke berbagai benua, yaitu benua Eropa, Asia, dan Afrika. Bagaimana Konstantinopel, warga-warganya pada saat penaklukan kota itu? Tentunya Konstantinopel telah berada di puncak ketakutannya pada pagi itu. Selanjutnya saya akan masuk ke dinasti Turki Utsmani. Pasti teman-teman banyak yang bertanya nih, dinasti Turki Utsmani itu apa sebenarnya? Nah, di sini akan dibahas sedikit tentang dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani ini merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki ini memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban Islam. Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan. Yang pertama, kemajuan Turki Utsmani di Turki. Yang kedua, Mughal di India, dan yang ketiga, Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar, terlama. Dikenal juga dengan Imperium Islam. Dengan wilayahnya yang luas membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Utsmani menyimpan keberagaman bangsa, budaya, dan agama. Turki Utsmani ini mampu berkuasa kurang lebih selama 7 abad lamanya, atau kurang lebih selama 700 tahun. Bukan waktu yang sebentar, ini sangat lama. Bangsa Turki Utsmani ini tercatat dalam sejarah atas keberhasilannya mendirikan 2 dinasti. Yang pertama, yaitu dinasti Turki Seljuk dan dinasti Turki Utsmani. Pada masa Ertuğrul
yang mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Saat itu sedang terjadi peperangan dengan Bizaitum. Bizaitum ini adalah sebuah kota di Konstantinopel atau masa Bizaitum. Maka Ertugrul bersama rombongannya membantu pasukan tentara Alauddin. Berkat bantuan Ertugrul, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizaitum. Sejak saat itu, Ertugrul berhasil memperluas wilayahnya ke wilayah Bizaitum, dan ini dibiarkan saja oleh Sultan Alauddin. Pernyataan di atas adalah dikutip menurut Yusliani No. Kemudian pada tahun 1258, Ertugrul dikaruniai seorang putra yang diberi nama Utsman. Utsman ini mendapatkan didikan militer oleh ayahnya sendiri. Utsman inilah yang kemudian berhasil mendirikan Daulat Utsmani yang besar. Pada tahun 1281 Masehi, Ertugrul ini meninggal dunia, dan atas persetujuan Sultan Alauddin putra Ertugrul, Utsman pun naik tahta. Kehancuran dinasti Turki Seljuk diawali oleh serangan bangsa Mongol dan merupakan awal dari terbentuknya dinasti Turki Utsmani. Pada tahun 1300 Masehi, kerajaan Mongol pun menyerang kerajaan Seljuk, dan Sultan Alauddin pun terbunuh. Kerajaan Seljuk ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun kemudian menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertama adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Putra Ertugrul, bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mula-mula mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman, yaitu pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Setapak demi setapak wilayah kerajaan pun dapat diperluasnya. Ia menyerang Bizantium ini adalah ibu kota dari Konstantinopel dan menaklukkan kota Boresa tahun 1317 Masehi. Kemudian tahun 1326 Masehi dijadikan. Setelah pemerintahan Utsman I berakhir, anaknya yaitu Orhan pada 1327 sampai dengan 1359 Masehi, Turki Utsmani dapat menaklukkan 4 daerah, yaitu Azumia, Ankara, Tatasyani, dan daerah-daerah ini adalah bagian dari bumi Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Setelah pemerintahan Orhan berakhir dan digantikan oleh Murad I yang memerintah Turki pada tahun 1359 sampai dengan 1389 Masehi, Turki Utsmani dipimpin oleh Bayezid I dari tahun 1300 sampai 1000. Selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad I, yaitu dari tahun 1403 Masehi sampai dengan 1421 Masehi. Setelah itu dipimpin oleh Murad II, yaitu antara tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Kemudian setelah Murad II dan digantikan oleh anaknya yaitu Muhammad Al-Fatih dari tahun 1451 sampai dengan 1481 Masehi, yang nantinya akan menaklukkan Konstantinopel. Pada masa anaknya yaitu Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani ini mencapai kegemilangannya pada saat kerajaan ini mendapat menaklukkan. Pada masa
anaknya yaitu Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani ini mencapai kegemilangannya pada saat kerajaan ini mendapat menaklukkan pusat peradaban dan pusat agama Nasrani di Bizantium, yaitu Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tidak serta-merta langsung ditaklukkan, namun melalui beberapa strategi, melalui beberapa pendekatan. Saya akan melanjutkan, yaitu Sultan Muhammad II yang dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ini dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Konstantinopel ini adalah ibu kota Bizantium dan merupakan pusat agama Kristen. Kemudian Sultan pun mempersiapkan penaklukan terhadap kota Konstantinopel, yaitu ibu kota dari Bizantium, dengan penuh keseriusan. Dipelajari juga penyebab kegagalan dalam penaklukan-penaklukan sebelumnya. Setelah gagal penaklukan yang pertama, mereka mengevaluasi untuk penaklukan kedua. Tidak langsung kalah dalam satu peperangan dan langsung menyerang pada masa yang kedua. Namun mereka mengevaluasi kegagalan dalam penaklukan-penaklukan sebelumnya. Sultan ini tidak mau kalah sebagaimana para pendahulunya dahulu. Ia terlebih dahulu membereskan wilayah-wilayah yang membangkang di Asia Kecil, menurut Samsul Munir Amin. Dan Konstantinopel akhirnya dapat dikepung dari segala penjuru oleh pasukan Sultan Muhammad II, yang berjumlah kira-kira 255.000 di bawah pimpinan Sultan sendiri. Maka pasukan Bizantium ini terkaget-kaget dengan strategi Sultan yang telah mengepung kota selama 53 hari lamanya. Dalam masa itu, meriam-meriam Turki dimuntahkan ke arah kota dan menghancurkan benteng-benteng dan dinding-dindingnya, sehingga menyerahlah Konstantinopel pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Dalam pertempuran itu, Kaisar pun mati, terbunuh, dan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota, kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya sebagai ibu kota. Sultan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, dan di samping itu ia membangun masjid dengan nama Masjid Muhammad sebagai peringatan bagi keberhasilannya dalam menundukkan kota itu. Dengan jatuhnya Konstantinopel, pengaruhnya sangat besar bagi Turki Utsmani. Sesudah Turki Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel, perekonomian Turki Utsmani ini juga mengalami kemajuan yang berkat, yaitu contohnya wilayah jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Begitu juga dalam bidang politik dari Turki Utsmani yang memberikan pengaruh yang kuat setelah ibu kota Turki Utsmani dipindahkan ke kota pimpinan Sultan sendiri. Maka pasukan Bizantium ini terkaget-kaget dengan strategi Sultan yang telah mengepung kota selama 53 hari lamanya. Dalam masa itu, meriam-meriam Turki dimuntahkan ke arah kota dan menghancurkan benteng-benteng dan dinding-dindingnya, sehingga menyerahlah Konstantinopel pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Dalam pertempuran itu, Kaisar pun mati, terbunuh, dan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota, kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya sebagai ibu kota. Sultan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid, dan di samping itu ia membangun masjid dengan nama Masjid Muhammad sebagai peringatan bagi keberhasilannya dalam menundukkan kota itu. Dengan jatuhnya Konstantinopel, pengaruhnya sangat besar bagi Turki Utsmani. Sesudah Turki Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel, perekonomian Turki Utsmani ini juga mengalami kemajuan yang berkat, yaitu contohnya wilayah jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Begitu juga dalam bidang politik dari Turki Utsmani yang memberikan pengaruh yang kuat setelah ibu kota Turki Utsmani dipindahkan ke kota Buresa. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, namun juga
Turki Utsmani mengalami kemajuan yang begitu pesat dan diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pemerintahan, agama dan budaya. Konstantinopel adalah ibu kota dari Bizantium. Dengan kondisi geografis Konstantinopel yang strategis dan diapit oleh 3 benua yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa, Konstantinopel juga merupakan jalur perdagangan antara Asia dan Eropa melalui Selat Bosporus. Hal itulah yang membuat banyak negara ingin menguasai Konstantinopel termasuk Turki Utsmani yang berusaha untuk menguasai Konstantinopel dan pada akhirnya Konstantinopel pun jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dari yang telah saya paparkan, berdasarkan pemaparan itu, ada kesimpulan yang dapat saya ambil dan dapat saya simpulkan, yaitu dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam yaitu pada Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Penguasa pertama kerajaan Turki Utsmani ini disebut juga dengan Utsman I putra Eglahol. Yang kedua, kesimpulannya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ini diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram atau 885 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1451 Hijriah. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjadi khalifah adalah